Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-6 sesudah Trinitatis 27 Juli 2025. Terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33 dan epistel dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Di Katolik topik atau tema doa memohon keselamatan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan tangiang mangidohon haluaon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Khotbah kita ayat 22 sampai 33. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya. Jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, "Sekiranya 30 didapati di sana," firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu.
Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 27 Juli 2025 dihubungkan dengan topik doa memohon keselamatan. Tangiang mangidohon haluaon. Nah, mari kita telusuri terlebih dahulu isi keseluruhan pasal 18 ini mulai dari ayat 1 hingga 33, karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada ayat 1 sampai 15, Tuhan datang ke kemah Abraham dalam rupa 3 orang asing, dan Abraham menyambut mereka dengan sukacita. Abraham menyediakan air, makanan, dan bahkan tempat istirahat. Dan di tengah jamuan sederhana itu, Tuhan menyampaikan sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikan Abraham dan istrinya Sarah. Apa? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, dan Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Apa artinya? Tuhan menjanjikan bahwa tahun depan mereka sudah punya anak. Firman Tuhan itu didengar oleh Sarah dari dalam kemahnya, dan Sarah tertawa. Sarah mengatakan, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Tapi Tuhan tahu, dan bahkan balik bertanya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, meski Sarah mencoba menyangkal, aku tidak tertawa, tetapi Tuhan berfirman lagi kepada Sarah, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, pada ayat 16-21, Tuhan berjalan menuju arah Sodom, dan Abraham juga ikut bersama mereka. Meskipun tidak langsung berkata kepada Abraham, ternyata Tuhan sendiri telah memiliki rencana tertentu bagi Abraham. Pada ayat 18, Tuhan akan menjadikan Abraham dan keturunannya bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Selanjutnya, pada ayat 20-21, Tuhan langsung mengungkapkan pada Abraham bahwa Sodom dan Gomora telah melakukan dosa-dosa yang berat dan akan menjatuhkan hukumannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat 22-33, yakni khotbah kita saat ini, apa yang terjadi selanjutnya? Lalu berangkatlah ketiga malaikat suruhan Tuhan itu menuju Sodom, dan Abraham tetap berdiri di tempat itu menghadap Tuhan. Nah, terjadi diskusi antara Abraham dengan Tuhan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini Abraham mengajukan permintaan agar Sodom dan Gomora itu jangan dihukum oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini Abraham mengajukan usulnya kepada Tuhan. Abraham bernegosiasi mengenai jumlah orang yang percaya yang ada di Sodom. Dengan amat lembut, penuh kerendahan hati, Abraham meminta, bagaimana kalau ada 50 orang? Bagaimana kalau ada 45 orang? Kalau ada 40, 30, 20 orang? Dan terakhir Abraham meminta, kalau ada 10 orang yang percaya kepada Tuhan. Semua tawaran, permintaan, dan usul yang disampaikan Abraham itu Tuhan okekan, Tuhan setujui. Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya. Tetapi sayang, kuota yang diminta Abraham hingga 10 orang jumlahnya itu tidak bisa dipenuhi. Tidak ada 10 orang. Ternyata hanyalah 4 orang saja, Bapak Ibu. Siapa itu yang 4 orang? Yakni Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya. Bahkan istri Lot sendiri justru tidak taat
taat dan melanggar perjanjian dan perintah Tuhan dengan menoleh melihat ke belakang, sehingga pada akhirnya istri Lot itu dimusnahkan menjadi tiang garam. Nah, saudara, berdasarkan perjuangan Abraham, ternyata Tuhan bersedia sebenarnya merubah dan membatalkan hukuman bagi Sodom dan Gomora itu. Tetapi ada syarat. Apabila jumlah orang percaya yang ada di kota Sodom dan Gomora itu terpenuhi sampai 10 orang. Nah, selanjutnya pada ayat 33 dituliskan bahwa setelah jumlah 10 orang tidak terpenuhi, lalu pergilah Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan lain bagi Abraham untuk menurunkan jumlah kota berikutnya. Sudah mentok Bapak Ibu pada jumlah 10 orang itu saja. Nah, saudara, atas dasar perjuangan Abraham dalam khotbah inilah dirumuskan topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis, doa memohon keselamatan. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-6 sesudah Trinitatis 27 Juli 2025, dihubungkan dengan topik doa memohon keselamatan, tang yang mengidohon haluaon. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Tuhan memberi kebebasan bagi kita meminta apa saja kebutuhan kita. Saudara, dalam keseluruhan pasal 18 kitab Kejadian ini, Tuhan datang menghampiri Abraham dalam wujud sebagai manusia biasa. Nah, ini memberi kita gambaran bahwa ada banyak caranya Tuhan menemui kita di saat kita sedang menghadapi berbagai-bagai tantangan dan rasa galau seperti Abraham. Tuhan bisa bercakap-cakap dengan kita lewat kehadiran tamu yang tidak kita kenal, lewat orang yang lapar misalnya, lewat peminta-minta, atau bahkan lewat kedatangan orang hebat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebagaimana ayat 14. Nah, saudara, ketika Tuhan mendatangi Abraham, terjadilah percakapan yang indah, yang berkesan, dan juga diskusi yang amat dalam tentang berbagai-bagai hal, mulai dari kehamilan istrinya Sarah yang sudah mati haid dan rencana pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Nah, di saat-saat percakapan seperti ini berlangsung antara Allah dengan Abraham, maka kepada Abraham diberi kesempatan dan kebebasan mengajukan apa saja yang terungkap dalam hatinya kepada Tuhan, termasuk mengajukan negosiasi keselamatan Sodom dan Gomora. Makanya Abraham mengajukan pertanyaan, memohon keselamatan bagi orang-orang benar yang ada di Sodom dan Gomora itu. Pada ayat 23, Abraham bertanya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, dari pengalaman Abraham ini kita belajar Bapak Ibu bahwa Allah tidak pernah menginginkan kita menjadi kaku, membisu, 1000 bahasa, mendiamkan segala kehendak, keinginan, dan pergumulan kita itu dalam hati. Sikap kekakuan dan kebisuan seperti ini akan membuat kita mendongkol, bungkem, dan kemudian berakibat apa? Bisa sampai stres, frustrasi. Nah, perhatikan itu baik-baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertolongan Tuhan itu datang bukan ketika pada saat kita sedang beriman besar, bersemangat secara rohani, secara hebat, bukan. Tetapi sering sekali terbalik, justru pada saat kita sedang kehabisan semangat, kehabisan rasa percaya diri, bahkan semangat rohani kurang, kita sedang lunglai, sedang tertekan oleh berbagai-bagai kemelut. Di saat seperti itulah Tuhan masuk ke dalam hidup kita, persoalan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan pernah bungkem, jangan membisu, jangan kaku kepada Tuhan. Ungkapkan semuanya kepada Tuhan, sampaikan semua keluh kesahmu, pergumulanmu, masalah yang sedang menderamu, permintaan dan keinginan, harapan-harapanmu kepada Tuhan itu sampaikan Bapak Ibu. Perlu kita tahu, Tuhan mengetahui
mengetahui, Tuhan membaca, Tuhan mendengar rintihan isi hati kita. Tahu Tuhan semuanya itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan sedang menantimu untuk mengucapkannya langsung kepada Tuhan. Nah, seperti Abraham dalam khotbah ini berani berdiskusi dengan Tuhan, berani mengajukan apa saja kepada Tuhan yang dianggapnya benar. Abraham berani bernegosiasi dari kuota 50 turun sampai ke 10. Abraham terus memohon, dan yang sangat mengejutkan adalah Tuhan mendengarkan. Tuhan tidak berkata, "Oh, berhentilah mengatur aku, hai Abraham." Oh, Tuhan tidak berkata seperti itu Bapak Ibu. Tidak, justru Tuhan mendengar, memberi kesempatan, bahkan sabar. Tuhan itu mendengarkan permintaan Abraham. Nah Bapak Ibu, kepada semua orang percaya, Tuhan ingin berbicara, karena Tuhan rindu mendengar kita berbicara. Itulah hakikat dan fungsi daripada doa itu Bapak Ibu. Dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, maka itu punya tempat di hatinya. Itulah yang diserukan oleh topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Doa memohon keselamatan, tangi yang menghidupkan haluaon. Pengajaran kedua, agar doa didengar Tuhan, kita perlu punya hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, Abraham berdoa kepada Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Nah, kedua kota ini akan dihancurkan Tuhan, sebab Tuhan sudah mendengar keadaan masyarakat di kedua kota ini penuh dengan dosa dan kejahatan. Tahu saudara, kejahatan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom dan Gomora itu? Dalam Kejadian pasal 19 ayat 4 dan 5, ada dua orang malaikat mendatangi rumah Lot. Tetapi di malam harinya, sejumlah pria mendatangi rumah Lot itu dan berseru-seru, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Oh Bapak Ibu, dalam nats ini, penduduk pria Sodom dan Gomora ingin ramai-ramai memperkosa kedua malaikat, biarpun kedua malaikat itu tampak sebagai pria. Nah, ini membuktikan betapa hebatnya dosa homoseksualitas di kedua kota Sodom dan Gomora ini. Dalam bahasa kita ada istilah sodomi untuk merujuk kepada hubungan seks antara dua pria, baik hubungan seks secara sukarela maupun paksaan atau dipaksa. Diambil dari nama kota Sodom itu Bapak Ibu. Dan Lot, keponakan Abraham, bersama istri dan kedua anak Lot itu tinggal di kota Sodom ini. Saudara, inilah salah satu alasan mengapa Allah mau menghancurkan kedua kota ini. Nah saudara, kedua kota yang terkenal berperilaku jahat di hadapan Tuhan seperti inilah yang dibawakan oleh Abraham dalam doa-doanya supaya tidak jadi dihukum. Dan Tuhan mendengar doa Abraham dan memberi kesempatan untuk ditinjau kembali, asal syaratnya memenuhi kuota adanya orang percaya minimal 10 orang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan begitu gigihnya Abraham memperjuangkan agar kota Sodom dan Gomora yang penuh kejahatan itu tidak dihukum oleh Tuhan? Apa? Maka jawabannya adalah, di samping karena keponakannya keluarga Lot tinggal di sana, ada kedekatan hubungan relasi yang begitu intim antara Abraham dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kedekatan hubungan antara Abraham dengan Tuhan inilah yang membuat Tuhan memberi kesempatan tawar-menawar dengan Abraham soal keselamatan. Doa-doa dan permintaan serta usul pengajuan mendapatkan keselamatan bagi orang percaya di Sodom dan Gomora dari Abraham ini didengarkan oleh Tuhan. Nah saudara, ini menjadi pengajaran penting, sangat penting ini bagi kita Bapak Ibu. Jangankan Abraham, doa-doa saudara juga akan pasti didengar oleh Tuhan ketika kita mau membawakan saudara-saudara kita, teman-teman ataupun jemaat kita yang selama ini penuh kejahatan
kejahatan dan akan dihukum oleh Tuhan. Nah, bisa saja akan di-cancel, ditunda, dibatalkan oleh Tuhan jika ada pertobatan dan perubahan sikap dari mereka yang kita doakan itu, kita perjuangkan dalam doa itu. Oleh doa-doa kita, maka orang lain akan turut merasakan berkat-berkat Tuhan. Doa-doa kita, Bapak Ibu, akan membawa keselamatan bagi orang lain yang mau percaya dan mau ditegur oleh Tuhan. Tentu saja semua itu terjadi apabila kita, si pendoa ini, memiliki relasi yang intim, memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa keselamatan bagi keluarga lain, keluarga kita, seperti doa Abraham bagi Lot dan bagi orang Sodom dan Gomora. Relasi yang dekat dengan Bapa di sorga membawa seluruh keluarga, bahkan kota di mana kita berada, turut mendapatkan rahmat Tuhan. Keluarga yang erat dengan Tuhan sungguh diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bina hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan lewat berbagai-bagai cara, terutama bisa lewat ibadah-ibadah yang baik, doa-doa yang tidak pernah surut, pujian bagi Tuhan, lewat nyanyian-nyanyian syukur kita, lewat juga karya-karya nyata kita di bidang ilmu pengetahuan, di bidang permainan-permainan musik, suara-suara yang indah, bahkan lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Semua ini akan diberkati Tuhan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang lain. Mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Semua itu berhubungan erat dengan seruan topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis, doa memohon keselamatan tangi yang mengiduhun haduaon. Pengajaran ketiga, doa syafaat sangat besar khasiatnya. Sampaikanlah buat teman-teman kita. Saudara, melihat usaha Abraham yang begitu gigihnya berjuang membawa kota Sodom dan Gomora dalam doanya kepada Tuhan agar tidak terkena hukuman Tuhan, mendapat respons yang positif dari Tuhan. Nah, belajar dari pengalaman Abraham itu, maka ternyata betapa sangat pentingnya peranan doa untuk membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, istilah yang sering kita sebutkan doa syafaat. Ini mencakup setiap doa-doa yang kita sebutkan, yang kita sampaikan di luar kepentingan diri kita, ego kita sendiri. Misalnya, mendoakan orang terdekat, seperti doa suami kepada istri, doa istri kepada suami, doa orang tua kepada anak-anaknya, dan anak-anak berdoa bagi orang tuanya. Nah, yang lebih luas lagi, kita mendoakan keselamatan lingkungan komunitas, mendoakan gereja, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, mendoakan bangsa, mendoakan negara, serta pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, Bapak Ibu, apa artinya doa syafaat? Nah, kata itu kita temukan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Di sana ditulis, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, itu suruhan Paulus kepada Timotius, kepada orang percaya. Dalam bahasa Inggris, doa syafaat itu dipakai intercession. Diterjemahkan dari bahasa Yunani, enteuxis, yang berarti mempertemukan, personal communion, penghubung dengan tokoh-tokoh atau orang-orang penting. Jadi Bapak Ibu, doa syafaat itu adalah membawa, menghubungkan, mempertemukan orang-orang lain kepada Tuhan. Mereka butuh campur tangan Tuhan, butuh uluran Tuhan, butuh pertolongan Tuhan atas hidupnya sebagaimana dilakukan oleh Abraham bagi penduduk kota Sodom dan Gomora ini. Saudara, orang yang berdoa syafaat harus memiliki rasa kasih yang besar. Ketika mendengar orang lain itu sedang menghadapi duka, celaka, permasalahan hidup, hal-hal yang menyedihkan, atau ketika orang lain itu menghadapi kehancuran hatinya. Nah, doa syafaat itu merupakan suatu tindakan yang terdorong oleh kuasa Roh Kudus itu dalam diri kita, Bapak Ibu. Karena kuasa Roh
Roh Kudus itu melahirkan kasih kita kepada sesama. Hati kita akan terdorong merasakan kesedihan tatkala orang lain bersedih, dan tidak sebaliknya akan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Tidak, malah justru menjadi penengah, pembawa orang lain yang sedang menderita, berduka, sedih itu kepada Tuhan sendiri untuk memulihkan mereka, memberi jalan keluar atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tuhan berkuasa untuk itu. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu, dan doalah sarana utama dalam terlaksananya pertemuan itu dengan Tuhan. Itulah artinya, itulah fungsinya, hakikatnya doa syafaat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, betapa tingginya arti, makna, dan pengaruh doa syafaat ini. Mereka yang berdoa syafaat mau mendahulukan kepentingan orang lain. Hati mereka dipenuhi oleh kasih yang menampilkan tindakan-tindakan yang baik dan bahkan rela mengorbankan kepentingan dirinya sendiri untuk orang lain. Perasaan seperti inilah yang semakin harus mengalir dengan limpah di dalam hidup kita, orang-orang percaya, sehingga kita dapat menaikkan doa-doa syafaat kita, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan berbagai-bagai tantangan pergumulan hidup ini. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa doa syafaat membutuhkan kesetiaan dan keseriusan, kesungguhan hati kita. Kenapa? Doa syafaat tidak boleh berhenti hanya dalam sekali, dua kali, atau 3 kali berdoa saja. Justru butuh proses waktu yang berulang-ulang, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan menjawab, merealisasikan doa-doa syafaat kita itu tuh. Doa syafaat tidak boleh berhenti hanya dalam sekali, 2 kali, atau 3 kali saja. Justru butuh proses waktu yang berulang-ulang. Dan disinilah letak keindahan doa syafaat itu, Bapak Ibu, yakni bukan karena kata-kata kita yang indah, menyenangkan, tetapi karena ketekunan dan kesungguhan hati kita menyampaikannya kepada Tuhan. Jadi karakter ketekunan, kesetiaan, dan kesungguhan hati si pendoa syafaat harus terus dibentuk, diolah, di-upgrade, supaya jangan pernah mau berhenti apabila hasil doanya belum terjawab atau bahkan ditolak oleh Tuhan. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Ingat, keberhasilan doa syafaat tidak dapat diukur dari hasil akhir doa kita, tetapi justru dari prosesnya. Apa prosesnya? Dalam doa syafaat itu ada kasih, ada perjuangan, ada usaha, ada keseriusan. Nah, inilah proses daripada penyampaian doa syafaat. Lihat Abraham yang terus berdoa, berjuang, bernegosiasi untuk Sodom dan Gomora. Namun demikian, pada akhirnya Sodom dan Gomora tetap saja harus dihancurkan oleh Tuhan toh. Apa doa syafaat yang disampaikan Abraham sia-sia? Oh, doa Abraham tidak pernah sia-sia, Bapak Ibu, karena keberhasilan doa syafaat tidak dapat diukur hanya semata-mata dari hasil akhir doanya. Nah, saudara, banyak hal yang perlu kita doakan. Banyak orang yang butuh keselamatan. Nah, oleh karena itu, lakukanlah doa memohon keselamatan. Tangiang mangidohon haluaon. Sebagaimana seruan topik minggu ke-6 sesudah Trinitatis 27 Juli 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-6 sesudah Trinitatis 27 Juli 2025 dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33 ini, agar semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mau mempraktekkan doa memohon keselamatan. Tangiang mengiduhon haluaon, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu
begitu kuat mendorong kami supaya menjadi pendoa-pendoa yang baik, pendoa syafaat yang sungguh-sungguh mau memperhatikan orang-orang lain seperti Abraham. Apapun akhir dan hasil daripada doa-doa kami, hanya Tuhan yang tahu, tetapi kami sudah melakukannya. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.